Bab 2439, dibekukan. Suaranya seperti hantu yang menangis, tapi juga seperti ratapan sedih, yang membuat semua orang merasa merinding. Bahkan para seniman bela diri yang mundur dari gerbang batu gua juga terkena dampak yang sama. Wajah mereka semua pucat dan rasa takut yang mendalam melanda tubuh mereka. Jerry yang juga mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa suara-suara ini sepertinya mempengaruhi pikirannya, membuatnya perlahan-lahan tidak terkendali dan mudah tersinggung, lalu tubuhnya gemetar tak terkendali. Merasakan kelainan tersebut, Jerry yang hanya merasa bahwa dia akan menjadi iblis. Dia buru-buru menjalankan sutra penekan iblis, kemudian sadar kembali. Orang lain juga merasa tidak nyaman saat ini, tapi perasaan setiap orang berbeda-beda, sehingga derajat nyeri di wajah mereka juga berbeda. Bang! 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 Tepat ketika semua orang mengira mereka kesurupan karena angin dingin yang bertiup di musim dingin ini, kepingan salju tiba-tiba muncul di atas gua, tapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Apa yang membuat semua orang terlihat serius dan hati-hati untuk menangkis adalah hujan es sebesar bola basket. Setiap hujan es mengandung paksaan yang menakutkan, seolah-olah akan membunuh semua orang di tanah. Setelah jatuh ke tanah, itu membuat lubang di tanah batu di bawah kaki. Beberapa seniman bela diri patah tulang di tempat, jatuh ke tanah, berguling dan merangkak mati-matian menuju pintu batu gua. Yang lain juga menggunakan energi spiritual mereka untuk beraksi, mencoba yang terbaik untuk memblokir hujan es besar di atas kepala mereka. Karena sejumlah besar energi spiritual sudah dikonsumsi sebelumnya, energi spiritual dalam tubuh mereka hampir habis saat ini. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka hancur. Sebelumnya, hujan seperti asam sulfat sudah menimbulkan korosi parah pada tubuh. Saat ini, angin dingin dengan cepat berubah menjadi bilah tajam, bertiup dengan suara mendesing. Tubuh mereka sudah babak belur dan lebam. Tiba-tiba semua orang dipenuhi goresan akibat angin dingin. Darah mengalir dari goresan tersebut dan di saat yang sama, mereka menyerang dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan batu es yang besar. Pecahan batu es besar menghantam tubuh seperti peluru. Tidak lama kemudian, bahkan Hydras He yang kuat dipukuli hingga dia berlutut di tanah dengan satu kaki. Aku kedinginan sekali. Tubuh halus Dorin Motei juga bergetar, bibirnya yang putih dan tidak berdarah bergetar, dia mengeluarkan suara yang lemah. Suhu di dalam gua sudah turun drastis dan bahkan lebih dingin daripada Antartika. Semua orang tertutup embun beku putih, es terbentuk di dagu mereka dan kulit mengerikan mereka berangsur-angsur menjadi kaku. Tak lama kemudian, beberapa orang memilih untuk berhenti. Kulit di tubuh mereka akan pecah seperti es batu kalau disentuh sedikit pun. Kak Jerry yang sepertinya sudah berubah menjadi es. Tiba-tiba, Wanda berseru kaget. Semua orang tiba-tiba terbangun, tanpa sadar mereka menoleh untuk melihat Jerry yang di tengah. Di bawah batu besar mereka menemukan bahwa Jerry yang sudah dibungkus dengan es batu tebal. Di dalam gua, orang yang membeku dengan paling jelas adalah Jerry Yang. Semua orang tampak serius dan khawatir tentang Jerry Yang. Wajah cantik Dorin Motei penuh dengan kegugupan dan dia berteriak putus asa kepada Jerry Yang, Kak Jerry Yang. Kak Jerry Yang, apakah kamu baik-baik saja? Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Jangan menakuti aku. Tapi Jerry yang masih tidak bergerak seperti patung es, tanpa respon apapun. Dorin Motei segera melepaskan perlawanannya. Dia bergegas ke depan Jerry Yang, mengeluarkan ledakan energi spiritual dan menamparkan Jerry Yang dengan keras. Tapi, es di tubuh Jerry yang sangat keras hingga membuat Dorin Motei terlempar, tapi tetap tidak ada retakan sama sekali. Bersambung. Bab 2440, sangat tidak berdaya. Semua orang langsung tercengang. Jerry yang adalah pemimpin mereka semua. Kalau sesuatu terjadi pada Jerry yang tidak bisa mendapatkan senjata spiritual adalah masalah sepele. Tanpa Jerry yang, mereka seperti lalat tanpa kepala. Untuk sesaat, semua orang mengabaikan fakta bahwa tubuh mereka sedang dihancurkan oleh angin dingin yang menggigit dan hujan es besar hingga potongan besar daging beku jatuh dari tubuh mereka. Mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Segera,
mereka semua bergabung untuk meledakkan kultivasi dan memukul es batu yang melilit tubuh Jerry Yang. Tapi setiap orang sudah kehabisan energi spiritual dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan terkuatnya sama sekali. Serangan yang mendarat pada es batu di tubuh Jerry yang hanya meletus dengan suara keras yang tumpul dan tidak bisa dibuka sama sekali. Charles sangat bersemangat sehingga dia memukuli es batu di tubuh Jerry yang dengan gila-gilaan dan sambil menyerang dengan keras, dia berteriak, "Kak Chen, tolong bergerak cepat, jangan menakuti aku, tolong balas aku dengan cepat." Semua orang di dunia baru memandang ke arah tetua pertama untuk meminta bantuan. "Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan?" Tetua pertama menghela nafas dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Biarpun dia tahu bahwa Jerry yang adalah orang yang bisa memulai rencana penghancuran, dia tidak tahu kalau Jerry yang memulai rencana penghancuran akan menjadi seperti ini. Awalnya, di mata semua orang, kekuatan Jerry yang mengerikan dan kultivasi dia tinggi. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya pasti tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Jerry Yang. Tapi tidak ada yang berpikir bahwa rasa sakit yang diderita Jerry yang jauh lebih besar daripada gabungan rasa sakit yang mereka semua alami. Semua orang di Alaran tengah bela diri kuno mengalihkan perhatian mereka ke Stanley Wulen dan Hydras He. Bagaimanapun, mereka adalah dua orang yang hadir yang memiliki status tertinggi dan pengetahuan paling banyak. Tapi saat ini, mereka berdua sama tak berdayanya dengan tetua pertama. Akhirnya, angin kencang berhenti, begitu pula hujan es lebat. Tapi tetap tidak ada perubahan pada Jerry yang membeku. Bahkan setelah sekian lama, suhu di dalam gua kembali normal dan es batu di tubuh Jerry yang tidak mencair sama sekali. "Ayah, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Kak Jerry Yang. Kalau dia terus dibekukan seperti ini, nyawanya pasti dalam bahaya. Dia adalah penyelamatmu." Wanda memegang lengan Dennis Lei, memohon padanya dengan mata merah penuh air mata. Dennis Lei juga sangat cemas, tapi dia tidak bisa memikirkan solusi untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menghibur Wanda dan berkata bahwa Jerry yang akan baik-baik saja. Semua orang segera memulihkan energi spiritual dalam tubuh, kemudian mengambil tindakan bersama, menggunakan energi spiritual untuk berubah menjadi api untuk mencoba mencairkan es batu ini. Setelah beberapa saat, melihat tidak ada yang bisa memberikan solusi yang berguna, Stanley Wulen memberikan saran. Untuk sesaat, setiap orang yang terluka parah mulai menggunakan keahlian mereka sendiri untuk segera memulihkan energi spiritual di tubuh mereka, bahkan sekelompok seniman bela diri yang sudah mundur sebelumnya pun bergabung. Setelah mereka memulihkan kurang dari setengah energi spiritual, mereka tidak terburu-buru menggunakannya untuk memulihkan diri melainkan membantu Jerry Yang. Energi spiritual berubah menjadi api dan suhu tiba-tiba meningkat. Tapi, setengah jam kemudian, gua tersebut sudah berubah menjadi tungku, mengeringkan semua kelembapan di tanah tapi gagal mencairkan es di tubuh Jerry Yang. Pada akhirnya, energi spiritual di tubuh setiap orang benar-benar habis dan tidak bisa dipulihkan lagi dalam waktu singkat. Yang membuat mereka merasa paling tidak berdaya adalah pintu batu gua tersebut tidak bisa dibuka saat ini dan mereka dikunci di ruang tertutup ini. Bersambung.